capek. Patricia memasuki mansion, terus berusaha menyeret kakinya yang sakit karena berdiri sepanjang acara pernikahan. Bener-bener deh, masa acara pernikahan seperti itu nggak ada kursi satupun. Patricia duduk di sofa. Mama, oh sayang. Patricia memeluk putranya, Neil Handoko. Bagaimana hari ini? Menyenangkan. Kakek mengajakku jalan-jalan dan membeli banyak makanan. Kami juga bermain di taman. Apalagi ya? Kakek mengajakmu keluar. Iya, Ma. Oh ya, ini rahasia. Sebenarnya kakek menyuruhku untuk tidak memberitahu Mama soal ini. Balas Neil dengan polos. Di mana kakekmu sekarang? Saat tahu Mama akan datang, kakek bersembunyi di sana. Neil menunjuk bagian bawah anak tangga. Ayah, Patricia memanggil pelan Charlene. Oh, hahaha, kau sudah pulang putriku. Charlene keluar dari persembunyiannya. Patricia mengaktifkan mode ibu-ibu. Aku kan sudah bilang, jangan membawa Neil keluar dulu. Dia baru saja sembuh. Kalau dia sakit lagi bagaimana? Mama, jangan marahin kakek. Aku yang memaksa kakek untuk jalan-jalan, ujar Neil. Oh iya? Patricia menatap Neil. Benar, Neil yang memaksaku, balas Charlie. Patricia langsung memberikan tatapan maut kepada Charlene. Tepukan pelan di pipinya langsung membuat Patricia kembali memperhatikan putra kecilnya. Apa Mama marah pada Neil? Tanya Neil. Mana mungkin Mama marah padamu, sayang. Mama hanya merasa sedih karena kau pergi keluar, padahal kau baru sembuh. Kalau kau sakit lagi, Mama bisa tambah sedih. Jadi, bisakah kau berjanji kepada Mama tidak sembarangan pergi keluar dan makan makanan yang tidak sehat? Iya, aku janji. Bagus, ini baru anak Mama. Patricia mengecup ujung hidung Neil. Tuan muda, ini saatnya cemilan, ujar pengasuh Neil. Pergilah, ujar Patricia. Baik, Mama. Neil pergi bersama pengasuhnya. Charlene duduk di sebelah Patricia. Jangan marah, oke? Itu tidak baik. Aku tidak marah. Patricia mencubit paha Charlene. Hanya gemas dengan ayahku yang tampan ini. Charlene tersenyum untuk menahan rasa sakit di pahanya. Syukurlah kalau kau tidak marah. Patricia berhenti mencubit lalu memeriksa kuku-kukunya. Ini sudah luntur. Aku harus mengecatnya lagi. Di mana menantuku? Tanya Charlene. Ada pembersihan. Dia mau turun tangan. Kenapa kau membiarkannya melakukan pembersihan? Suamimu itu terlalu lemah lembut. Dia sendiri yang memintanya, katanya untuk menguji mental. Bocah itu. Ada kabar menarik. Kabar tentang Felix Toretto. Katanya dia akan segera menikah dengan seorang sosialita yang cukup terkenal, Melva Lewis. Oh, itu. Felix sudah berhubungan dengannya selama 2 tahun. Tak kusangka dia akan menjadikan Nyonya Toretto. Nampaknya wanita itu hamil. Charlene tersenyum geli. Anak siapa? Ya yang pasti bukan Felix. Felix Toretto, bajingan itu benar-benar bodoh. Dia tertipu oleh Jalang. Jika anak yang lahir nanti laki-laki, posisi Dominic akan terancam. Patricia sedikit kesal. Toretto benar-benar tidak menerima wanita sebagai pemimpin mereka. Itu karena pemikiran mereka masih kuno. Nampaknya, keluarga kita adalah satu-satunya dengan pemikiran yang modern. Aku tidak sabar melepas gelar kepala keluarga dan memberikannya kepadamu. Aku ingin cepat-cepat beristirahat. Ayah tidak punya niat untuk mengasihani Dominic ya. Aku malah kasihan pada Melva. Dia terlalu lembut untuk menghadapi Dominic. Benar sih. Patricia mengganti pembicaraan. Menurut ayah, sampai mana Dominic bisa bertahan? Felix pasti mulai curiga dengan pergerakan Dominic. Apalagi bocah itu malah ikutan berlibur dengan Aguero sekarang. Jadi Violeta sudah mengetahui semuanya. Marcelo membicarakan hal itu denganku kemarin. Dia bilang istrinya sangat pengertian. Bocah itu tahu caranya memuji istri depan orang lain. Aku selalu memikirkan hal ini. Violeta yang begitu liar dan Marcelo yang kejam saat berhadapan dengan musuh, jika mereka memiliki anak, bagaimana jadinya nanti? Patricia menyentuh tangan Charlene. Ayah, itu putriku, Marcelo tidak mandul. Itu hanyalah keterlambatan. Aku sangat yakin.
Kau lihat sendiri kan bagaimana gaya hidup Marcelo sebelum menikah. Dia begitu sering menghisap rokok dan cerutu, minum alkohol, makan makanan yang tidak sehat, dan melakukan pekerjaan berlebihan. Itu pasti mempengaruhinya. Ayah hanya sedang menghibur diri sendiri. Benar, Charlene memejamkan kedua matanya. Berapa kali pun aku mencoba mengatakan itu, perasaanku semakin memburuk. Charlene membuka matanya menatap langit-langit ruangan dengan datar. Anak itu sangat ingin menjadi seorang ayah. Karena itulah aku meminta suamiku untuk membuat beberapa obat. Dia sedang berusaha sekarang. Berharaplah kalau obat itu berhasil. Iya, aku juga tidak sabar ingin melihat penerus baru Aguero. Kau masih marah? Marcelo tidak menjawab, meskipun Violeta telah bertanya berkali-kali. Ayolah, sudah kubilang kan, aku hanya kaget, ujar Violeta. Wajahmu memerah. Siapa yang tidak memerah saat melihat tubuh sebagus itu? Maksudku, Violeta menutup mulutnya saat sadar kalau ia telah salah bicara. Iya deh, tubuhnya Matteo yang paling bagus, tidak bisa dibandingkan dengan tubuhku. Violeta mendekat memeluk Marcelo dari belakang. Sayang, aku memang kagum dengan tubuhnya, tapi bukan berarti aku menyukai orangnya. Kau itu satu-satunya untukku. Apa aku harus memiliki tubuh sepertinya agar kau kagum denganku? Violeta tidak menyangka Marcelo bisa ngambek sampai seperti ini. Dia seperti anak kecil yang sulit diberi pengertian sekarang. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Ada sesuatu yang lebih baik darimu dibandingkan Matteo. Apa? Wajahmu yang tampan, kau lebih kaya, kau memiliki lebih banyak kekuasaan. Banyak orang yang menghormatimu. Marcelo berdeham pelan. Ya, itu memang benar. Aku jauh lebih baik darinya. Kenapa aku harus minder? Dan kau tahu apa yang lebih baik? Apa? Marcelo terkejut saat Violeta menyentuh juniornya. Aku yakin dia tidak bisa menandingi Marcelo kecil. Violeta tersenyum nakal. Pipi Marcelo sedikit memerah. Dia membalikkan tubuhnya mengangkat tubuh Violeta. Jika kau menginginkannya, kau hanya perlu mengatakannya. Yang bilang aku menginginkannya tuh siapa? Jadi kau tidak mau. Hmm, Violeta mengecup bibir Marcelo. Kupikir satu ronde tidak masalah. Bibir mereka menyatu membuat ciuman kecil. Marcelo bergerak keranjang membaringkan Violeta dengan pelan tanpa melepaskan panutan mereka. Tangan Marcelo masuk ke dalam kaos yang dipakai oleh Violeta. Dia meremas tonjolan dada itu. Ciuman mereka terlepas, Marcelo mengecup leher Violeta dan menghisapnya dengan pelan, meninggalkan beberapa bekas di sana. Marcelo menarik celana pendek sekaligus celana dalam yang dipakai oleh Violeta, lalu melemparnya ke lantai. Jari-jarinya menyentuh bagian bawah yang bergetar dan sedikit basah. Violeta meringis pelan saat Marcelo memasukkan satu jarinya cukup dalam, bersamaan dengan mengisap dadanya. Marcelo, Violeta menarik dagu Marcelo menyatukan bibir mereka dalam ciuman. Gita menatap cermin, wajahnya masih memerah padam karena teringat tubuh Matteo yang begitu bagus. Otot-otot yang besar dengan 8 pack, dada bidang, bahu lebar ditambah wajah tampan setelah rambut membosankan dibawa ke belakang. Gita menghantam meja dengan dahinya sendiri. Gila kau Gita. Bisa-bisanya kau memikirkan laki-laki gila itu. Gita yang tak tahan lagi keluar dari kamarnya untuk mencari udara segar. Tapi dia sedikit canggung. Jadi dia pergi ke kamar Violeta untuk minta ditemani. Sayangnya ini adalah keputusan yang salah. Marcelo, lebih cepat. Matahari masih sangat panas. Bagaimana bisa mereka melakukan di saat seperti ini? Tunggu malam kek. Gita langsung pergi. Dia pun memutuskan mencari Cecilia, namun yang ia temukan adalah dua orang mantan tunangan yang sedang membucin di atas ranjang. Mereka saja aja. Karena pikirannya sedang kacau, Gita jadi tak sadar berjalan ke arah kolam, tempat mereka berenang. Gita duduk di tepi kolam dengan kedua kaki yang dicelupkan ke air. Tahu begini aku tetap di mansion aja. Di sana lebih seru.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Para pelayan juga bisa asik diajak bergosip. Oh iya, kenapa aku malah berjemur begini? Gita sedang berada di bawah matahari yang membakar kulitnya. Tiba-tiba saja sinar matahari itu menghilang bersamaan dengan datangnya bayangan seseorang yang tengah berdiri di belakangnya. Gita mendongakkan kepalanya, menatap Mateo yang berdiri di belakang. "Ngapain kau?" tanya Mateo. Hah, Gita yang terkejut hampir saja terjatuh ke kolam. Kalau Mateo tidak menangkapnya, Gita buru-buru menepis tangan Mateo lalu berdiri. "Kenapa kau bertelanjang di dada?" tanya Gita. "Aku baru selesai mandi." "Omong kosong, kamar mandi ada di dalam ruangan." "Di ruanganku tidak ada kamar mandi, itu terpisah. Aku lupa bawa baju dan handuk." "Kau sendiri tidak ada yang ingin dikatakan padaku." "Apa yang harus aku katakan?" Gita terkejut saat Mateo mendekatinya. Karena pikiran Gita masih kacau, dia menjadi melangkah mundur hingga hampir terjatuh lagi ke dalam kolam jika tidak ditangkap oleh Mateo. "Kau kenapa sih?" Mateo menunjukkan daun yang ia ambil dari rambut Gita. "Mana ucapan terima kasihnya?" Untuk apa aku mengucapkan terima kasih?" "Karena sudah menolongmu yang hampir tercebur 2 kali dan membersihkan sampah yang ada di atas kepalamu." "Aku tidak masalah kalau tercebur." Gita melewati Mateo, ia berjalan untuk kembali ke ruangannya. Sial, apa yang sudah aku lakukan? Dia menolongku dan sikapku malah seperti itu. Gita sempat menoleh kembali, namun Mateo telah menghilang. Kelihatannya dia tidak begitu peduli. "Violeta." Saat Marcelo bangun, Violeta tidak ada di sebelahnya. Langit berwarna orange, menandakan sore hari telah datang. Marcelo memakai pakaiannya. Dia turun ke halaman utama. Di sana semua orang telah berkumpul. "Sudah bangun, sayangku?" Marcelo melirik Cecilia yang duduk santai dengan segelas alkohol di tangannya. "Di mana Violeta?" "Dia datang." Cecilia menunjuk ke belakang Marcelo. Violeta datang bersama Matteo membawa kotak berisi daging dan sosis yang telah disiapkan untuk pesta barbeque hari ini. Matteo sedikit tersentak saat Marcelo menatapnya dengan tajam. "Jangan begitu, Matteo sudah menyiapkan semua ini dengan susah payah, terutama sausnya," ujar Violeta. Marcelo mengambil kotak yang dibawa oleh Violeta. "Biar aku yang bawa." Dominic berdiri di depan pemanggangan yang telah dipanaskan. Para pria sibuk memanggang daging saat itu juga. "Kau tidak membantu?" tanya Violeta. Dominic melarangku. "Tidak masalah sih, aku juga malas panas-panasan," balas Cecilia. "Kau?" Violeta melirik Gita. "Jangan tanya." Gita menekuk wajahnya. "Dia kenapa?" bisik Violeta pada Cecilia. "Entahlah, dia sudah seperti itu sejak tadi. Dari yang kulihat sih, gejala cinta." Cecilia membalas dengan bisikan. Mereka berdua sama-sama mengikuti arah pandangan Gita yang sedang menatap Matteo. "Wow, sungguh, dari sekian banyak pria." Pertanyaan Violeta membuat Gita terheran. "Maksudmu?" "Aku tahu dia tampan dan tubuhnya bagus, tapi sikapnya sedikit. Ya, kau tahu lah, dia terlalu dingin untuk masalah percintaan." Marcelo bilang dia selalu gagal dalam kencan buta karena sikapnya itu. "Hah?" Gita baru menyadari maksud Violeta setelah berpikir keras. "Aku tidak memiliki perasaan seperti itu kepadanya." "Ah, bohong." Violeta tidak percaya. "Sungguh, dia terlalu kaku. Dia juga mengedepankan Marcelo dibandingkan siapapun." "Kau yakin mau dengannya? Atau mau kuperkenalkan dengan beberapa pria?" tanya Cecilia. "Kenapa kau ikut-ikutan sih?" Violeta dan Cecilia sebenarnya hanya berniat menggoda Gita. Tak menyangka bisa melihat sosok baru puber dari wajah Gita. "Dia puber sekarang," bisik Cecilia. "Dia masih kecil, wajar aja." Di sisi lain, Matteo yang sedang fokus memanggang daging beberapa kali melirik ke arah para wanita. "Apa mereka sudah lapar? Aku harus mempercepat ini." "Matteo?" "Iya, Tuan Aguero." Meskipun dia tidak kenal takut, dia masih sangat muda. "Apa?" Matteo tidak paham. "Kupikir kalian tidak akan berjalan lancar karena sikap sabarmu menghilang di depannya. Tapi, aku hanya akan mendukungmu. Jika kau mau, aku bisa menghias mansion untuk pernikahan kalian."
Biar aku yang mengurus pakaian, aku tahu butik yang bagus, ujar Dominic. Nampaknya Anda berdua salah paham. Saya tidak memiliki perasaan seperti itu kepada seseorang yang bahkan bukan rekan kerja saya. Sejujurnya, saya cukup membencinya. Dia wanita yang aneh. Marcelo dan Dominic saling tatap, seakan sedang bercakap-cakap lewat kontak mata. Tidak usah malu, Matteo. Ini adalah hal yang wajar untuk seseorang yang pertama kali jatuh cinta. Dominic tersenyum. Saya tidak. Ini sudah siap. Marcelo memindahkan daging dan sosis ke atas piring. Mereka berkumpul bersama para wanita setelah meletakkan daging, sosis, dan salad segar, tak lupa beberapa botol alkohol yang memang disiapkan untuk malam itu. Kenapa kita harus duduk di sebelahku? Gita jadi gugup karena Matteo duduk di sebelahnya. Apalagi pria itu masih menunjukkan wajah datar khasnya sambil menatap ke depan, seolah tidak peduli dengan keberadaan Gita. Angkat gelas kalian semuanya. Hari ini kita bisa bersantai setelah semua hal. Violeta mengangkat gelas tinggi-tinggi. Cheers! Tring! Setelah dentingan gelas, mereka sama-sama meneguk alkohol dan menyantap daging panggang. Ini enak. Di mana kalian membeli sausnya? Tanya Cecilia. Kami tidak membeli, Matteo yang membuatnya, balas Violeta. Matteo mengangguk kecil. Saya senang Anda sekalian menyukainya. Diam-diam kau berbakat memasak ya, Dominic menyenggol pelan bahu Matteo. Semua orang menyukai sausmu, Matteo. Lihatlah, Gita, dia menghabiskan satu piring seorang diri, ujar Violeta. Gita tersentak saat semua mata mengarah kepadanya. Dia tidak malu karena sudah menghabiskan makanan sepiring. Dia malu karena tahu itu adalah racikan Matteo. Gita tidak tahu harus berkata apa saat Matteo menatapnya dengan serius. Kamu menyukainya? Tanya Matteo. Ya, iya. Matteo meletakkan beberapa daging panggang di piring yang telah kosong. Makanlah lagi. Terima kasih. Marcelo melirik Violeta yang memperhatikan mereka berdua dengan lekat. Marcelo menusuk sosis dengan garpu, lalu memberikannya kepada Violeta. Kenapa? Ucap Violeta dengan mulut penuh. Makan ini. Violeta menerima garpu lalu memakan sosis dengan perasaan riang. Tanpa disadari, Marcelo menunjukkan senyum penuh arti. Kau lebih suka sosis ini atau sosisku? Tanya Marcelo. Violeta tersedak.